Bismillah. Nah, pada subbab kemarin kalian telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar one dalam permintaan penawaran teknologi serta pelaku ekonomi. Keunggulan masing-masing daerah ini disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain. Nah, perbedaan potensi daerah ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Contohnya, di daerah Pinogu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan di Kabila memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras dan jagung. Nah, dalam ilmu ekonomi, kedua daerah ini akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Nah, keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar uang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia. Nah, perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Nah, untuk menghasilkan produk yang diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi. Aktivitas produksi akan menghasilkan produk. Produk apa yang dihasilkan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Contoh lainnya, di Jawa Barat memproduksi minyak, teh, susu, sutra alam, baterai, kertas, semen, beras, dan pupuk. Sedangkan di Kalimantan itu memproduksi kayu lapis, gas alam cair, minyak bumi, tenun, kristal, dan juga timah. Nah, Jawa Barat akan menawarkan beras, susu, teh ke daerah Kalimantan. Begitu juga sebaliknya, Kalimantan akan menawarkan minyak ke Jawa Barat, sehingga akan muncul penawaran dan permintaan dari kedua daerah tersebut. Dengan demikian, antara Jawa Barat dan Kalimantan maupun antar Pinogu, Suawa dengan Kabila akan terjadi interaksi ekonomi. Nah, hari ini kalian akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau serta perdagangan internasional. Nah, apakah kalian telah memahami pengertian dari perdagangan? Untuk memahami pengertian dari perdagangan dan perdagangan antar pulau serta perdagangan internasional, mari kita simak materi berikut. Pertama, kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan itu sendiri merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan bersama. Kegiatan tersebut seiring berkembangnya zaman sudah bisa dilakukan secara nasional. Semakin canggihnya teknologi, maka jangan heran jika barang dari kota di Pulau Jawa bisa ada di Pulau Irian, atau produksi kota-kota di Pulau Sumatera bisa ada di Pulau Sulawesi, begitupun sebaliknya. Nah, apa sih tujuan dari perdagangan daerah atau perdagangan antar pulau ini? Pertama, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Nah, harapannya dengan melakukan perdagangan ke luar daerah maupun ke luar pulau, keuntungan akan semakin banyak. Nah, manfaat yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumen. Semakin banyak konsumen, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Perdagangan antar daerah atau antar pulau nggak serta-merta muncul. Paling nggak ada 2 faktor pendorong perdagangan antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam.
Dan yang kedua ada perbedaan tingkat harga. Biasanya kalau hasil dagangannya itu sudah bisa masuk dalam skala nasional, maka para usahawan akan melebarkan sayap distribusinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu internasional. Nah, sekarang kita pelajari yuk kegiatan perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara merupakan aktivitas transaksi masyarakat suatu negara dengan masyarakat di negara lain. Contohnya, orang tua kalian misalnya membeli barang elektronik atau sepatu, tapi barang tersebut dikirim dari luar negeri, misal Singapura. Nah, itu contoh kegiatan perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara ini bisa dibedakan menjadi dua, yakni ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelaku kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang dan jasa yang dijual tersebut akan dibayar menggunakan mata uang asing. Kemudian mata uang asing ini akan ditukar dengan mata uang rupiah. Mata uang asing tadi otomatis akan disimpan oleh pemerintah sebagai devisa negara yang bisa digunakan untuk mengimpor barang. Nah, perlu kalian tahu nih, negara-negara berkembang seperti negara kita Indonesia umumnya mengekspor sumber daya alam. Kalau negara-negara maju umumnya mengekspor barang berteknologi tinggi, tapi negara kita kaya akan sumber daya alam ya. Contohnya di daerah Aceh. Tahukah kalian nilai ekspor kopi daerah dataran tinggi suku Gayo Aceh mengalami kenaikan sebesar 85,71% di semester 1 tahun 2018. Dibanding periode yang sama tahun 2017, ekspor terbesar kopi tersebut masih ke Amerika. Selain itu, secara bertahap juga akan dimulai ekspor ke negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik. Wah, sungguh besar ya kekayaan alam negara kita. Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan impor. Kebalikan dari ekspor, impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, pelaku kegiatan impor disebut dengan importir. Proses transaksi impor itu ketika importir membayar barang yang dibelinya dari luar negeri menggunakan mata uang asing. Kalau dari contoh, yang membeli barang dari luar negeri tadi berarti tukar dulu rupiah ke mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat. Nah, akhwat dan ikhwani, itu tadi merupakan materi dari macam-macam bentuk kegiatan perdagangan. Nah, kalian bisa kok kelak menjadi pengusaha yang sukses yang bisa mengekspor barang ke luar negeri loh. Tapi sebelum itu kalian harus belajar dengan rajin ya. Sekian untuk hari ini. Syukran, assalamualaikum.